kita ke hot news yang pertama. Anies Baswedan menyuarakan semangat di media sosialnya di tengah ancaman gagal maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Abah mengutip kata-kata Bung Karno yang isinya jangan putus asa dan jangan menyerah untuk Indonesia. Tetaplah bersemangat, elang Raja Wali. Seperti diketahui, Anies sebelumnya didukung oleh PKS dan Nasdem untuk maju bersama Sohibul Iman di Pilgub Jakarta. Namun kedua partai tersebut kini membalik arah, mendukung pencalonan Ridwan Kamil dan Suswono. Suswono merupakan kader PKS. Pasangan Ridwan Suswono juga didukung oleh 10 partai lain termasuk Gerindra dan Golkar. Lewat perubahan ini, Anies ditinggalkan oleh kedua partai yang awalnya mengusungnya. Keadaan ini membuat posisi Anies semakin sulit dalam pencalonan Pilgub Jakarta 2024. Masih dari gelaran Pilkada DKI Jakarta, juru bicara Anies Baswedan, Syahrin Hamid, mensyukuri putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian gugatan terhadap UU Pilkada. Syahrin menyebut saat ini Anies Baswedan terus menjalin komunikasi dengan PDIP. Adapun Syahrin mensyukuri putusan MK tersebut. Dia meyakini akan ada jalan untuk Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024. Sebelumnya MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU/Romawi 22/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Lewat putusan ini, partai politik yang tak punya kursi DPRD bisa mengusung calon gubernur hingga perubahan ambang batas pencalonan gubernur wakil gubernur. Kita beralih ke hot news yang selanjutnya. Fraksi PDI Perjuangan menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto punya ruang yang sangat luas untuk mengubah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU APBN 2025 beserta nota keuangannya pada Selasa 20 Agustus 2024. Juru bicara fraksi PDI Perjuangan Adi Satria Suryo Sulisto mengatakan bahwa APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran, pembangunan di segala bidang, dan pemerataan di seluruh Indonesia. Karena RUU APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan, maka fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintahan baru memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan APBN 2025 serta rencana kerja pemerintah 2025. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan pemerintah Prabowo Gibran melalui APBNP atau APBN perubahan. Dan kita ke hot news yang terakhir, siaga NATO semakin memperkuat kehadirannya di Pasifik Barat, wilayah antara Asia, Australia, dan Amerika. Hal ini nampak dari strategi NATO dengan mengirimkan lebih banyak kapal perang termasuk kapal induk Italia Cavour. Langkah ini dilakukan NATO di tengah ketegangan China dengan Filipina di Laut Cina Selatan. Kapal induk Inggris, HMS Prince of Wales, dan kapal induk Prancis, Charles de Gaulle, juga dijadwalkan tiba di Pasifik tahun depan. Selain itu, Jerman dan Belanda juga berencana mengirim kapal perang ke wilayah tersebut. NATO yang memasukkan China dalam strategi panduannya pada 2022 menyatakan bahwa China menantang kepentingan dan keamanan organisasi tersebut. Di sisi lain, China juga menuduh NATO menciptakan ketidakstabilan di Asia Pasifik.